Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya Regi Udapratama. Pada pelajaran bass yang ketiga ini, saya akan sharing bagaimana, ya ini masih seputar penyeteman senar ya. Pada pertemuan yang sebelumnya ya, itu kita sudah belajar bagaimana cara menyetem bass, senar bass dengan menggunakan alat ya. Alatnya itu clip-on tuner dan juga multi effect. Nah, bagaimana kalau kita tidak mempunyai keduanya ya, atau salah satu dari alat tersebut? Dan tentu saja kita akan lebih mengandalkan ke telinga ya, telinga kita atau pendengaran kita. Nah, oke, untuk lebih mudahnya ya, kita menyelaraskan dengan alat musik lainnya ya. Tapi kalau tidak ada alat musik yang lain, kita bisa saja menggunakan handphone ya, handphone kita ya, handphone seperti ini ya. Di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Walkband ini ya. Ini ada aplikasi yang bisa kita download di Play Store ya. Di aplikasi ini kita bisa mensimulasikan sound dari beberapa alat musik ya, misalnya keyboard, lalu drum, gitar, dan juga bass. Nah, di sini saya menggunakan akan mempraktekkan ya, yang menggunakan keyboard saja ya, keyboard ya, seperti ini. Jadi pilihan tadi di ini ya, di depannya pilih yang keyboard ya, ini. Lalu kita bisa menekan sesuai dengan nadanya ya. Misalnya di sini ada G ya, mungkin karena terlalu kecil ya, saya akan nanti menggunakan, akan disambungkan dulu ke speaker ya. Oke. Ya, supaya lebih mudahnya saya menggunakan speaker portable ya, seperti ini ya. Nah, ini baru ya kita dengarkan ya nadanya. Pertama kita setem dulu satu senar ya. Tapi lebih mudahnya kita dari yang terkecil dulu ya. Ini karena nadanya sudah di setel. Ini saya longgarkan dulu seperti ini ya. Nah, oke, kita tekan dulu yang nada awalnya ya, G ya. Di sini saya akan menekan tombol yang ada tulisan G2 ya. Nah, kita tinggal menyamakan saja ya. Nah, ini kan beda ya. Kita ini aja yang G3 ya. Ini masih terdengar belum pas ya.
berikutnya kita tekan yang D3 di sini. Kalau terlalu rendah begini, nah tidak akan sama ya. Kalau terlalu tinggi juga seperti ini. Nah ini sudah berbeda ya. Ulangi. Tadi cek lagi yang G. Ya sudah sama ya. Oke, itu tadi ya teknik pertama ya. Cara pertama kita menyamakan semua nadanya ya. Misalnya yang A, E, B. Oke. Itu kalau sudah sama semua, ya seperti itu ya. Oke, bagaimana jika kita hanya membutuhkan satu saja ya? Ini agar lebih fair, saya stem lagi, ulang ya. 4 senar yang lain saya longgarkan dulu. Oke, mulai ya dari senar G dulu. Kita bisa juga menggunakan harmonik ya dari fret ke-12. Disamakan ya. Setelah sama, cara kedua kita bisa menekan senar kedua ya. Ini di fret ke-5. Ini nadanya akan sama. Petik berbarengan ya, yang senar 1 dengan 2. Kalau senar satunya itu di open string saja ya, sedangkan senar 2-nya kita menekan di fret 5. Nah ini masih kurang ya, dia harusnya ada di nadanya di sini. Nah maka dari itu kita naikkan nadanya ya. Sampai sama ya, sampai sama dia. Kalau lebih seperti ini, jadi masih ada ya agak bergoyang begitu ya nadanya. Nah, agak menjadi bergema seperti ini. Gemanya itu hilang. Oke, berikutnya kita stem senar yang ketiga, senar A. Ini masih belum di stem ya, yang A. Kita samakan dengan nada A pada senar 2. Jadi kita tekan di fret ke-5 di senar 2 ya. Nadanya seperti ini. Maaf ya, untuk senar 3 ini kita open string di senar yang 2 ya, itu nadanya D.
kita cari nada D yang sama ya, itu dengan menekan fret kelima di senar 3 ya. Masih kurang nih kan, dia masih di sini, berarti kurang satu ini ya, nada ya, kurang satu nada, kurang naik. Nah, jadi kita samakan. Nah, berikutnya senar 3 kita open string, dan senar keempat kita tekan di fret kelima. Ini masih kurang ya. Ini masih kelebihan, dikurangi. Terakhir ya, kita tekan di fret kelima senar 5 ya, dan juga open string di senar 4. Nadanya ini masih kurang satu nada. Jadi kita hanya mengandalkan telinga kita saja untuk mengaturnya ya. Ya, cara yang ketiga. Cara yang ketiga sekarang ya, kita dengan memanfaatkan harmonik. Nah, harmoniknya ini kita bunyikan nadanya di fret ke-7 ya, senar 1 seperti ini. Ini disamakan dengan fret kelima di senar 2. Nah, ini nadanya akan sama. Kalau beda seperti ini ya. Ya, jadi ada frekuensinya tidak sama ya. Kita harus menyamakannya. Jadi gelombang itu akan hilang. Ini kalau berlebih terlalu tinggi ya. Berikutnya senar kedua kita tekan di fret ke-7, dan juga senar ketiga kita tekan di fret kelima. Ini juga masih belum sama ya. Lalu berikutnya sama ya, kita tekannya pokoknya semua di fret kelima dan fret ke-7. Sekarang kita tekan, ya tidak ditekan ya, tapi hanya jari itu di sandarkan saja ya di fret ke-7 seperti ini. Jadi tidak ditekan ya, kalau ditekan seperti ini. Disandarkan saja jarinya.
masih kurang. Ini kalau kelebihan berikutnya, yang terakhir ya, kita tekan senderkan ya harmonik di senar ke-4, fret ke-7, dan juga senar ke-5, fret ke-5. Ini kalau lebih ya, seperti ini. Nah, terdengarnya kan aneh ya. Kurangi. Kurang seperti ini ya, kita kencangkan, naikkan nadanya. Ya, itu ya. Jadi nih, untuk lebih memastikannya lagi, kita bunyikan di dua senar ya. Kita cek lagi. Ya, memang metode yang ketiga ini lebih presisi ya. Cuman ada kelemahannya, kalau senarnya kita itu ya sudah lama ya, maka suara harmoniknya itu tidak akan jelas ya, jadi akan lebih tumpul gitu ya. Jadi untuk menyetemnya kita akan ya mengalami kendala, lebih kesulitan ya. Masing-masing penyeteman ini mempunyai kelebihannya ya. Yang tadi kita menggunakan patokan dari aplikasi ya, aplikasi HP seperti ini. Ya, yang terpenting adalah feeling kita dan juga telinga kita ya. Jika kita terus berlatih, melatih telinga kita, menyetem nada-nada ya, insya Allah kita akan punya feeling yang bagus ya. Ya mungkin penyetaman ini dianggap sepele ya, tapi ternyata sangat penting ya. Ya walaupun kita tidak punya fasilitas yang lengkap, ya kita tidak boleh menyerah. Kita pergunakan saja telinga kita ya, latih terus. Insya Allah dengan kita melatih telinga kita ya, nanti akan memiliki kepekaan tersendiri ya. Bahkan kita tanpa melihat pun sudah bisa menebak nada yang dimainkan itu apa gitu ya. Oke, sampai di sini saja pembahasan dari materi pelajaran bass yang ketiga ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.